Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasakanlah untuk berdoa dulu sebelum kita melakukan perjalanan yang lumayan jauh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Oke, kita sapa teman-teman dulu. Apa kabarnya kalian hari ini di sore hari yang cerah ini? Mudah-mudahan semua dalam kondisi yang sehat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan isinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang sering saya ucapkan setiap hari. Itu adalah doa. Jadi setiap kita melakukan pekerjaan apapun, kita berdoa dulu. Kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini alhamdulillah cuaca cerah sore hari ini, pulang kerja. Kita sedikitnya mau membahas sedikit mengenai motor yang saya pakai, khususnya motor Yamaha Soul GT 115. Ini motor kesayangan saya, motor kebanggaan, sekaligus motor harian buat ngalor ngidul nguli ya. Jadi ini benar-benar motor yang bisa pakai nembus jalan macet, hujan, panas, semuanya saya pakai ini setiap hari. Oke, beberapa waktu yang lalu sempat datang ke bengkel temennya. Ya sebenarnya ada aja masalah karena ini motor udah tua, tahun 2013 ya. Ya ini tetap di sekitar CVT ya, khususnya di tarikan awal yang rada berat. Ini masalahnya seperti yang boleh dibilang kurang galak lah di posisi start awal ya, jadi rada sedikit berat tarikannya, atau ada istilah lainnya nggak tahu ya. Jadi setelah ngobrol sana sini sama mekanik, akhirnya di kesimpulannya, jadi mekanik menyarankan untuk ganti ukuran roller ya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut yang mengenai roller, baiknya kita tahu dulu sebenarnya sih apa sih fungsi roller di motor matic ini. Karena ini punya peranan yang sangat penting ya, dan minimalnya mengetahui lah cara kerja dan fungsi roller tersebut ya. Jadi tidak hanya ini roller seperti ini, bulat, ini jumlahnya 6, ini gitu. Tapi minimalnya tahu cara kerja dan fungsinya. Nah, sempat berbincang sedikit sama mekanik ya Bapak. Jadi saya kesimpulan aja, ini fungsi roller sebenarnya menciptakan tekanan ya pada puli agar dapat bergerak ya. Di sini ada 3 komponen yang penting ya. Ada puli primer, puli sekunder, dan dribble ya. Jadi secara garis besar memang pada saat roller bekerja, maka akan mempengaruhi diameter dari puli primer tersebut ya, di mana putaran akan bergerak menjadi pusat putaran atau semakin melar ya. Jadinya kalau ada videonya sih saya bisa kasih gambaran ya, melarnya seperti apa. Makanya jangan menganggap sepele ya, apalagi itu ini perawatan roller ya. Jadi pada waktu servis roller sudah tidak bulat lagi, rollernya sudah sedikit ada gumpal sedikit, peang sedikit gitu, atau istilah lainnya apa teman-teman punya istilah sendiri ya. Langkah baiknya segera diganti karena ini akan mempengaruhi kinerja putaran dari puli tersebut ya. Jadi ini harus segera diganti apabila ada 1 atau 2 komponen tersebut yang sedikitnya udah ada kausan. Makanya dapat memenuhi kenyamanan dalam perjalanan. Jangan sampai kita berkendara itu duduk-dudukan ya, karena rollernya itu udah nggak seimbang. Jadi yang saya rasakan di motor Soul GT saya ini memang berat ya untuk
tarikan di awal. Jadi kalau di lampu merah khususnya kita mau setir aja udah ini berat rasanya. Jadi adanya memang beberapa pertimbangan ya, dengan mekanik diputuskan menggunakan roller yang lebih ringan lagi dari standar ya, karena aslinya yang pengetahuannya ini besar ya, diagramnya itu lebih gede ya. Jadi dikurangi satu ukuran atau berapa, kemarin sempat ditimbang. Dia juga memperlihatkan ada rumusnya. Aduh, batuk. Ada sedikit rumus buat menentukan berapa gram yang pas buat di motor, karena tidak sembarangan memilih atau memilah roller yang akan nanti kita pasang. Bagaimana ini gitu. Jadi sedikitnya harus ada sharing dulu ke mekanik bahwa jangan sembarangan mengganti roller sendiri. Nanti top speednya juga dapat, awalnya juga dapat. Jadi makanya saya ke mekanik menanyakan apa sih ini kesulitan-kesulitannya seperti ini, motornya seperti ini, karena motor saya ini motor harian, setiap hari nembus kemacetan. Dan di depan ini tidak macet ya, biasanya kalau udah sore seperti ini jam sibuk pasti akan macet. Nah ini pasti depan macet lagi kalau ada melambat seperti ini. Oke. Bener kan macet. Bang, geser lagi, geser. Taslim lagi. Ini seperti inilah, karena kondisi macet juga mempengaruhi kinerja mesin ya. Kita CVT juga semakin berat kalau kita setting berhenti jalan, khususnya di CVT, karena si mulia akan melar, nutup lagi, kita tarik gas, melar lagi, kita turun, nutup lagi, itu begitu terus. Karena ini kondisi setiap hari seperti ini, selalu bermacet-macet ya. Jadi harus benar-benar ada perawatan rutin lah di sekitar CVT. Oke, kita jalan lagi. Mudah-mudahan di depannya udah lancar ini, karena ini ada simpangan pertigaan. Ini biasa di sini macet. Oke, kita lanjut lagi, mudah-mudahan perjalanan lancar. Oke, kita kembali lagi, karena ini sebenarnya tidak perlu setting khusus ya, apalagi sampai bermusim ini gitu. Karena ini motor harian, cukup lagi ini roller sudah cukup dengan gram yang lebih kecil lagi, 9 gram. Jadi mudah-mudahan enak dan nyaman di berkendara. Karena ini udah saya coba di putaran awal memang dapat, tapi di sini juga saya melakukan perubahan sedikit ya, maksudnya di roller, dan tidak silang, dengan maksud akan menghindari terjadinya kehalusan di area CVT. Dan perlu diingat bahwa perubahan ini pasti ada dampak dari kecepatan, khususnya di top speed ya, top speed. Oke, demikian bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.